Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ansar Salama. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya adalah salah satu peserta dari mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang 3 analisis, yaitu analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Jadi, jangan lupa disimak ya. Yang pertama adalah analisis framing. Apa sih analisis framing itu? Analisis framing itu biasanya digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas orang aktor, kelompok peristiwa, ataupun yang lainnya dibingkai oleh media. Analisis framing membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya. Analisis framing biasanya digunakan untuk berita yang mengangkat topik sosial politik. Analisis ini memusatkan perhatian bagaimana media mengemas dan membingkai suatu berita. Analisis framing memiliki 2 aspek, yaitu pemilihan fakta dan juga penulisan fakta. Pada aspek pemilihan fakta ini didasarkan pada asumsi atau perspektif, penekanan atau penghilangan, dan pemilihan, yang mana nantinya akan ada yang dipilih dan juga dibuang. Sedangkan aspek penulisan fakta adalah bagaimana realitas itu disajikan dan bagaimana proses penyajiannya. Selanjutnya adalah model analisis framing. Ada beberapa model analisis framing yang saya ketahui, yaitu yang pertama, model Zhongdang-Pang dan Gerald M. Koski tentang analisis dimensi struktural teks berita. Lalu yang kedua ada William E. Johnson dan Andre Modigliani tentang berita dan artikel yang terdiri atas paket interaktif yang mengandung makna tertentu. Yang ketiga adalah model Murray Edelman tentang penafsiran realitas dengan cara pembingkaian. Lalu yang keempat adalah model Robert N. Entman tentang analisis proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Setelah membahas tentang analisis framing, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis naratif. Apa sih analisis naratif itu? Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial, di mana penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitas-aktivitasnya sehari-hari. Bentuk penelitian naratif sendiri antara lain adalah mengikuti proses waktu atau slowly over time, studi budaya saling berbagi di dalam kelompok, yaitu a culture sharing group, narasi kehidupan seseorang atau the narrative of the life on individuals, dan evaluasi sebuah program atau organisasi atau evaluation of a program or an organization. Gaya naratif ini juga bisa menerangkan sosial tipikal keseharian hidup seseorang atau bisa disebut dengan a typical day in the life. Pada penelitian naratif, ada 2 jenis pendekatan menurut Paul Kinghorn pada tahun 1995, yaitu analisis narasi dan juga analisis naratif. Analisis narasi adalah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Sedangkan analisis naratif sendiri adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan menyusunnya menjadi sebuah cerita. Analisis naratif biasanya digunakan untuk menganalisis film atau novel yang memiliki alur cerita yang mengalir dari awal hingga akhir. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang analisis semiotika. Analisis semiotika adalah sebuah pengkajian tanda-tanda atau the study of sign.
Ferdinand de Saussure mengatakan bahwa semiotika biasanya digunakan sebagai alat mendefinisikan sebuah kategori dari tanda yang hanya bisa merepresentasikan sesuatu apabila pembaca tanda memiliki pengalaman atas representasinya. Ada 4 konsep teoritis yang dibagikan oleh Ferdinand, yaitu signifier dan signified, long dan parole, sinkronik dan diakronik, serta sintagmatik dan paradigmatik. Signifier dan signified adalah sebuah makna yang muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiatif antara yang ditandai dengan penanda. Langu dan parol adalah sebuah sistem tanda yang diketahui oleh semua masyarakat pemakai bahasa seolah tanda-tanda tersebut telah disepakati bersama. Lalu sinkronik dan diakronik adalah di mana sinkronik adalah sebuah telaah yang melihat bahwa bahasa dapat dipelajari dari waktu ke waktu atau pada waktu tertentu. Sedangkan diakronik ada sebuah telaah yang berkaitan dengan kajian bahasa pada kurun waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada sintagmatik dan paradigmatik. Sintagmatik adalah hubungan yang terletak pada suatu aturan yang telah disusun baik secara beruntun maupun linear. Sedangkan paradigmatik ada sebuah hubungan antar unsur baik dan sebuah turunan dengan satu jenis atau yang tidak terdapat dalam suatu aturan yang bersangkutan. Itu tadi adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam materinya atau penjelasannya dan juga pengucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.